Halo, jumpa lagi Mama dan Papa sahabat Anilo di podcast Terapi Anak Anilo. Nah, pada kesempatan hari ini kami kedatangan Dokter Gigi Prita Aulia. Beliau praktek di Klinik Era Sehat Tuban, Jawa Timur. Pada kesempatan hari ini, Dokter Prita akan menjelaskan terkait karies botol. Nah, untuk itu silakan Ibu Prita. Terima kasih. Selamat pagi, Mama, Papa, sahabat Anilo. Di sini saya Dr. Gigi Frita mau sedikit membagi soal ilmu yang mengenai karies botol. Kita sendiri harus mengetahui apa itu karies. Karies sendiri itu merupakan lubang pada gigi yang biasanya itu ditandai dengan warna coklat ataupun hitam. Di situ banyak sekali terakumulasi bakteri-bakteri dan kuman. Nah, di sini karena kita akan menjelaskan tentang karies botol. Karies botol sendiri itu sering sekali dijumpai pada masa tumbuh kembang anak-anak. Pada masa anak-anak kecil dari umur 3 tahun, itu biasa ditemui seperti karies botol. Apa itu karies botol sendiri? Tadi kan udah dijelaskan karies adalah lubang. Nah, karies botol adalah lubang gigi terdapat pada giginya anak-anak dikarenakan karena pada saat malam biasanya ada yang terbiasa minum dot sampai tertidur sehingga sisa-sisa dari susu yang mengandung gula itu nempel pada gigi anak-anak. Nah, itu sendiri biasanya kariesnya itu adanya pada gigi bagian depan saja. Kalau mungkin buah hatinya mama papa ada yang giginya depannya itu lubang-lubang, itu biasanya bisa dilihat kalau malam dikasih susunya pakai dot tuh sampai dia tertidur atau tidak seperti itu. Harus jadi kurangi penggunaan dot pada saat tidur. Kemudian juga untuk mencegah supaya karies botol tidak terjadi ya salah satunya anak dibiasakan sejak dini minum kalau mulai usia 4 tahun sudah berhenti menggunakan botol dot, menggunakan gelas sebelum tidur, minum pakai gelas. Setelah itu harus gosok gigi. Nah, di sini untuk pencegahan untuk karies botol itu mulai anak dari sudah lahir itu sudah bisa dibersihkan gusinya menggunakan kasa steril. Kemudian digunakan dengan air hangat. Bisa dibersihkan gusinya sambil dipijat. Setelah itu bagian lidahnya dikerok pakai kasa itu. Kasanya dilingkarkan di jari sini, dicelupin ke air hangat, dikerok supaya kotoran di lidah putih-putih bisa hilang. Kemudian gusi juga dipijit-pijit. Nah, kalau sudah usia 3 tahun biasanya menggunakan pasta gigi dan sikat gigi. Untuk usia biasanya 6 bulan udah tumbuh gigi ya. 6 bulan tuh udah tumbuh gigi bawah, gigi depan bawah udah tumbuh. Pembersihannya juga sama, menggunakan kasa, steril sama air hangat. Kalau yang mau, anak biasanya kalau saat gitu susah sekali. Kalau mau anaknya agak sedikit dipaksa. Mulai dari kecil agak sedikit dipaksa menggunakan sikat gigi yang bulunya halus, kecil, kemudian dengan pasta gigi selapis tipis di atasnya. Digosokin sama ibunya ataupun bapaknya yang mendampingi. Menggosokkan giginya juga. Mulai umur 6 bulan sudah tumbuh gigi bawah. Kemudian anaknya kalau sudah usia 3 tahun, 4 tahun, pakai sikat gigi sama yang ujungnya kecil dan pasta giginya ditambahkan sebiji jagung. Digosok gigikan itu dengan orang tuanya. Harus dipaksa mulai sejak dini. Karena kebersihan gigi dan mulut itu sangat berpengaruh sama tumbuh kembang anak. Apabila gigi-gigi anak kita rusak, nanti kasihan nutrisi yang masuk ke tubuhnya juga tidak maksimal. Karena apa? Dia mengunyahnya kesusahan, kemudian
merasa sakit, dia nggak mau makan, nggak mau minum. Kan nutrisi yang masuk ke tubuh berkurang juga. Jadi untuk pencegahan anak, salah satunya bisa gosok gigi dengan tepat pagi setelah sarapan, dengan malam mau tidur. Kemudian menghindari makanan manis. Kalau nggak bisa menghindari, dikurangi. Setelah makan manis, harus minum air putih. Setelah itu juga pembersihan sela-sela gigi menggunakan dental floss atau benang gigi, bukan pakai tusuk gigi, karena tusuk gigi akan mencederai gusi kita. Yang terakhir adalah kontrol rutin setiap 6 bulan sekali ke dokter gigi. Seperti itu, mungkin penjelasan mengenai karies botol. Kemudian kalau mama, papa, saya takut anak saya nggak mau gosok gigi. Jangan pernah takut, kita yang harus memaksa anak itu. Biarin anak itu nangis seperti apa, harus kita paksa gosok gigi, daripada nanti tumbuh kembang anak kita terpengaruh karena nutrisi yang masuk ke tubuhnya juga berkurang. Karena gigi-giginya rusak, tidak bisa mengunyah makanan, seperti itu. Terima kasih untuk penjelasannya. Oke, terima kasih ya Ibu Prita. Nah, kemudian mungkin ada yang ditanyakan ya terkait karies gigi itu sendiri ya, Dokter Prita. Jadi gini, misal nih, berarti anak itu mulai dari 0 bulan, misalkan itu sudah mulai dibersihkan gusi dan giginya dengan kasa steril ya, dokter ya? Ya, pakai lidah sama gusinya. Karena apa? Meskipun anak kita 0 bulan belum punya gigi, dia kan menyusu. Minum susu kalau kita nggak membersihkan, meskipun ASI, harus tetap dijaga kebersihan mulutnya. Karena biasanya juga ada anak 0 bulan, kalau ibunya mungkin ada faktor tertentu, beliau tidak bisa memberikan ASI, menggunakan sufor. Sufor kan mengandung gula. Nah, di situ sangat butuh sekali tetap pembersihan. Ya, pembersihan di daerah gusi, kemudian dan lidah. Itu wajib dibersihkan. Karena apa? Kita tidak tahu imun pada tubuh anak-anak kita itu bagaimana. Kalau imun pada tubuh anak kita mungkin lagi sedang kurang bagus, takutnya kuman, bakteri jahat, dan jamur jahat tumbuh lebih banyak daripada yang baik, sehingga bisa menyebabkan sariawan. Kalau orang dulu nyebutnya gomen gitu. Oh, baik. Oke, bermanfaat sekali ya Dokter Prita ya untuk penjelasannya. Jadi Mama dan Papa sahabat Anilo, meskipun buah hati Anda baru berusia 0 bulan, itu sudah wajib untuk dibersihkan gusi dan lidahnya dengan kasa steril. Diharapkan adalah untuk oralnya itu terjaga dari bakteri dan jamur jahat seperti itu, karena itu akan mempengaruhi nutrisinya ya dokter ya. Pakai air hangat ya pembersihannya kalau masih usia 0 bulan. Dan mau menambahkan sedikit, anak-anak kalau gosok gigi jangan dibiarkan sendirian. Mulai umur 4 tahun sampai umur 6 tahun lebih baik orang tuanya yang menggosok gigi kan. Bukan dibiarkan sudah gosok gigi sendiri kamu ya, ibu yang lihat. Tidak, itu yang salah. Usia 4 tahun sampai 6 tahun anak-anak harus digosok gigikan sama orang tua dengan cara dipaksa. Meskipun anak menangis, lebih baik dipaksa. Seperti itu. Oke, terima kasih Dokter Prita atas sharing pada kesempatan hari ini, sangat bermanfaat bagi Mama dan Papa sahabat Anilo. Terima kasih ya dokter ya atas waktunya, salam sehat dari kami. Kita akan bertemu di podcast selanjutnya terkait kesehatan gigi bersama Dokter Prita. Terima kasih Dokter Prita.